Shalom Ibu dan teman-teman semua. Saya atas nama Resta Fuentuna, Prodi Sosiologi Agama semester 4. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori menurut tokoh-tokoh sosiolog dan asal-usul sosiologi Inggris. Tokoh yang pertama, Henry de Saint-Simon. Henry de Saint-Simon adalah seorang ahli sosiolog. Ia adalah pria berkebangsaan Prancis, lahir pada tanggal 17 Oktober 1760 di Paris. Yang berikut pemikiran. Saint-Simon menciptakan ilmu sosial integratif, memadukan ilmu sosial dan ilmu alam. Visinya adalah masyarakat yang memiliki prestasi produktif di mana kemiskinan dan peperangan dihapuskan melalui industrialisasi. Terbentuknya masyarakat terbuka, sistem kasta dan suku bangsa dihapuskan, serta penghargaan berdasarkan jasa. Bagi Saint-Simon, revolusi merupakan hasil dari fermentasi moral dan konflik menjadi sumber perubahan atau revolusi. Simon menegaskan bahwa kerja adalah esensi dari seluruh keutamaan. Gagasan Saint-Simon terangkul dalam sebuah teori yang disebut filsafat kerja. Ia membagi kelas sosial menjadi dua, dengan tolak ukur adalah kerja atau industri. Pertama, kelas produktif, yaitu para pelaku kerja atau industri. Dan yang kedua, kelas non-produktif, tidak menghasilkan sesuatu demi terbentuknya masyarakat industri, terdiri dari raja, para pemimpin agama, dan para birokrat. Saint-Simon memaknai prinsip dasar ajaran Kristiani itu secara baru. Kekristenan bukanlah melalui dogmatis, namun sebagai proyek jiwa dalam membentuk suatu sistem industri atas dasar cinta kasih. Tujuan utama kekristenan dalam sistem industri seharusnya adalah perbaikan nasib kelas proletar. Tugas gereja adalah ikut serta menghasilkan kesejahteraan umat secara konkret dalam perbaikan hidup manusia yang tercapai lewat kerja. Tokoh yang berikut, tokoh Auguste Comte. Comte adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang merumuskan doktrin positivisme. Dia sering dianggap sebagai filsuf sains pertama dalam pengertian istilah modern. Comte dilahirkan pada 19 Januari 1798 di Paris. Yang berikut pemikiran. Positivisme Comte. Comte pertama kali mengabarkan perspektif epistemologis positivisme dalam De Cours in the Positive Philosophie. Pertanyaan teks yang diterbitkan antara tahun 1830 dan 1842. Comte menawarkan penjelasan tentang evolusi sosial, mengusulkan bahwa masyarakat mengalami 3 fase dalam pencariannya akan kebenaran menurut hukum umum, 3 tahap, yakni tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Berikut proyek utopis. Comte membuat banyak kontribusi untuk sastra utopis dan mempengaruhi modern. Beberapa informasi penting tentang sistem utopis kehidupan modern berfungsi sebagai katalis untuk berbagai aktivitas penciptaan dunia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam proyek utopis ini, Comte memperkenalkan 3 konsep utama, yakni altruisme, sosiokrasi, dan agama kemanusiaan. Hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap adalah evolusi masyarakat yang tahapan-tahapannya telah menjadi atau sedang berkembang. Hukum 3 tahap menjadi beberapa tahap, seperti bagaimana pikiran manusia berubah dari tahap ke tahap. 3 tahapan ini yakni tahap teologis, tahap metafisika, dan tahap positif.
Tokoh yang berikut, tokoh Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan tokoh sosial asal Prancis. Ia lahir pada 19 April 1858. Ia dilahirkan dalam keluarga Yahudi dan ayahnya adalah seorang rabi atau pendeta Yahudi. Emile Durkheim meninggal dunia pada tahun 1917 dan ia dikenal sebagai tokoh sosiologi Prancis kedua setelah Auguste Comte. Berikut inti pemikiran Emile Durkheim. Pertama, division of labor in the society. Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang kedua, soside. Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Durkheim menyimpulkan bahwa rendahnya solidaritas di antara pemeluk agama Kristen Protestan dan cenderung lebih individualis dan kritis merupakan penyebab utama tingginya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Yang ketiga, the elementary form of the religious. Durkheim membahas tentang agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim menolak mendefinisikan agama sebagai kepercayaan atau misterius. Kepercayaan terhadap sosok supernatural. Bagi Durkheim, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci, sekret, dan tidak jujur atau profano. Yang berikut asal-usul sosiologi, ekonomi, politik, dan evolusi sosial. A. Asal-usul sosiologi Inggris, ekonomi, politik. Philip Abrahams berpendapat bahwa sosiologi Inggris dibentuk pada abad ke-19 oleh tiga sumber yang kerap berselisih, ekonomi politis, ameliorisme, dan evolusi sosial. Oleh karena itu, ketika Serikat Sosiologi London didirikan pada 1903, ada perbedaan-perbedaan yang kuat mengenai definisi sosiologi. Perbedaan-perbedaan itulah yang memberikan karakter khas sosiologi Inggris. Yang berikut, ekonomi politis merupakan suatu teori mengenai industri masyarakat kapitalis yang dapat ditelusuri sebagian di karya Adam Smith. Marx melihat pasar sebagai suatu daya positif, sebagai suatu sumber ketertiban, harmoni, dan integrasi di dalam masyarakat. Karena itu, mereka melihat pasar dan secara lebih umum masyarakat di dalam suatu cahaya yang positif. Tugas sang sosiolog bukanlah mengkritik masyarakat, melainkan hanya mengumpulkan data mengenai hukum-hukum yang mengaturnya. Tujuannya ialah memberikan fakta-fakta kepada pemerintah yang dibutuhkan untuk memahami cara kerja sistem dan untuk mengarahkan cara kerja secara bijaksana. B. Asal-usul sosiologi Inggris, evolusi sosial. Evolusi sosial adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan evolusi sosial kemudian yang dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi pada saat itu. Contohnya seperti peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Tokoh yang berikut, tokoh sosial Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir di Inggris pada 27 April 1820. Pemikiran Spencer tentang teori evolusi.
Teori evolusi pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam peristiwa, bukan menjelaskannya dalam berbagai cara yang komplit dan pokok. Berikut teori evolusi Herbert Spencer. Spencer memandang transformasi masyarakat sebagai titik fokus bagi penelitian. Menurutnya, ilmu pengetahuan mengenai masyarakat berlandaskan pada ilmu mengenai kehidupan biologi. Ia juga mengemukakan bahwa pemikiran evolusionis dan pemikiran Darwin sebagai sebuah pemikiran yang tepat. Masyarakat adalah komponen-komponen yang terjalin satu sama lain, yang masing-masing komponen menjalankan fungsinya. Berikut ringkasan tentang perubahan dan perkembangan yang dirumuskan Spencer. Yang pertama, perkembangan akan mengalami kemajuan yang signifikan dan menyolok. Kemajuan dalam teori Spencer adalah pada pokok persoalannya. Spencer optimis bahwa perubahan yang pasti akan terjadi dan kemajuan akan terjadi secara otomatis dari perubahan tersebut. Bertambahnya faktor kesulitan adalah faktor yang tidak penting, dan itu bukanlah sebuah asas dalam hukum alam semesta dan kehidupan. Organisme menyesuaikan dengan baik untuk bertahan dari sebuah perubahan atau perbedaan kondisi. Berikut pandangan Spencer tentang evolusi seni. Menurut Spencer, esensi seni tidak hanya terdapat pada faktor eksternal manfaat saja, tetapi lebih pada faktor internal, kemauan dalam diri manusia yang akan menggiringnya untuk merancang teknik-teknik dan gaya-gaya untuk memuaskan dorongan spiritual dalam dirinya. Berikut tokoh Karl Marx, pertentangan kelas dan struktur ekonomi. Biografi Marx. Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf ekonomi, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosial revolusioner asal Jerman. Kelahiran 5 Mei 1818, Trier, Jerman. Meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London. Berikut pemikiran Karl Marx. Dasar dan struktur atas. Marx menganggap manusia sebagai bagian dari alam. Alam ini dipandang sebagai suatu kesatuan dan sebagai suatu totalitas. Di dalam terdapat manusia yang berbeda dengan alam lainnya, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berikut manusia adalah makhluk berbadan, dilengkapi dengan kemampuan alamiah seperti panca indera. Panca indera ini bermakna apabila ada sesuatu yang dapat dilihat atau didengar, atau benda material. Berikut teori kelas. Menurut Marx, pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu, tetapi kelas-kelas sosial. Dalam setiap masyarakat terdapat kelas yang menguasai dan kelas dikuasai, atau dengan kata lain, terdapat kelas atas dan kelas bawah. Yang berikut teori alienasi. Pandangan Marx tentang sejarah manusia adalah bahwa sejarah manusia mempunyai aspek ganda, berupa sejarah tentang berkuasanya manusia atas alam dan juga sejarah dari bertambahnya aliansi atas diri manusia, di mana manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang tercipta dalam kreasinya yang merupakan kekuatan yang melawan manusia itu sendiri.
Yang berikut, kesadaran dan produk jiwa. Kesadaran tidak pernah lain daripada eksistensi. Yang sadar eksistensi manusia adalah merupakan proses hidup yang sebenarnya. Kenyataan material bukanlah produk jiwa dunia, tetapi jiwa itu sendiri adalah produk kenyataan material yang dipandang sebagai hubungan produksi material. Bukanlah kesadaran yang menuntut hidup, melainkan hiduplah yang menentukan kesadaran. Berikut kritik terhadap ekonomi kapitalisme Marx. Marx berargumen bahwa hakikat ekonomi kapitalisme adalah memburu profil sebanyak-banyaknya. Yang berikut kritik Marx tentang negara. Hegel. Negara bukanlah perwujudan jiwa, atau Hegel, melainkan timbul dari hubungan-hubungan dalam masyarakat sebagai produk tindakan manusia. Hegel bahwa negara merupakan jiwa yang wajib ditaati oleh individu-individu. Hegel menganggap bahwa jiwa sebagai kenyataan yang sebenarnya. Kemudian, yang mencapai kesadaran dalam diri manusia adalah jiwa. Tokoh yang berikut, tokoh Max Weber. Max Weber merupakan salah satu tokoh utama ilmu sosiologi yang fokus kajian utamanya pada tindakan sosial setiap individu yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dia merupakan tokoh sosiologi asal Jerman dan dibesarkan dari keluarga borjuis. Kelahiran 21 April 1864 di Erfurt, Jerman. Meninggal pada 14 Juni 1820 di München, Jerman. Berikut pemikiran Max Weber. Pemikirannya tentang birokrasi mengatakan bahwa semua birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai sebuah organisasi yang terukur, terkoordinasi, efisien, impersonal, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Menurut Weber, sebuah birokrasi berjalan dengan peraturan yang menekan bawahan. Artinya, seorang berada di struktur sosial level atas lebih berkuasa atas orang yang berada di struktur sosial level bawah. Pemberian tugas cenderung lebih spesialis, tidak dapat diganggu-gugat, dan lebih simpel. Dampak negatif dari birokrasi tersebut akan membuat seseorang bosan, kesal, dan tidak bebas. Berikut beberapa perilaku rasional yang kerap kali terjadi di masyarakat serta dapat berpengaruh terhadap aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama, rasionalitas formal, dan yang kedua rasionalitas substantif, yang ketiga rasionalitas praktik, yang keempat rasionalitas teoritis. Berikut pengaruh perilaku rasional terhadap tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial rasional instrumental, yang kedua tindakan sosial rasional berorientasi nilai, yang ketiga tindakan sosial non rasional afeksi, yang keempat tindakan sosial non rasional tradisional. Tokoh yang berikut, tokoh Georg Simmel. Georg Simmel adalah seorang filsuf Jerman dan salah seorang pionir dalam menjadikan sosiologi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Ia lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1918. Simmel lahir di Berlin dan belajar di sana. Ia memasuki Universitas Berlin pada tahun 1876. Berikut pemikiran Simmel. Simmel memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui interaksi timbal balik. Masyarakat dipandang lebih daripada
hanya sebagai suatu kumpulan individu, melainkan masyarakat menunjuk pada pola interaksi timbal balik antar individu. Pokok perhatian Simmel dari interaksi sosial bukanlah isi, melainkan bentuk dari interaksi sosial itu sendiri. Simmel memiliki pandangan seperti itu karena menurutnya dunia nyata tersusun dari tindakan dan interaksi. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.